Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nazma Zahidah dengan NIM 222111061. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah Sosiologi Hukum, sebuah mata kuliah yang membantu saya untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat secara lebih mendalam. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama ada pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu yang mengkaji atau interaksi antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hukum juga dapat dilihat sebagai fenomena sosial yang mencerminkan nilai dan norma masyarakat. Sosiologi hukum mengaji peran hukum dalam mengatur kehidupan sosial, mengatasi konflik, dan sebagai agen perubahan sosial. Lalu yang kedua ada hukum kenyataan dan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang tak terpisahkan, di mana hukum berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kesadaran akan norma. Dalam sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial untuk menjaga keseimbangan sosial dan social engineering untuk mendorong pembaharuan, termasuk mengubah pola pikir masyarakat dari tradisional ke modern. Lalu yang ketiga ada pendekatan yuridis, empiris dan normatif. Pendekatan empiris ini lebih fokus pada pengamatan fenomena hukum dalam kehidupan sehari-hari dan interaksinya dengan realitas sosial. Sedangkan pendekatan normatif ini menitikberatkan pada analisis norma hukum sebagai kaidah, ideal, dan cara penerapannya. Sebenarnya kedua pendekatan ini saling melengkapi dan memahami keberfungsian hukum dalam masyarakat. Lalu yang keempat ada positifisme hukum. Positifisme hukum adalah suatu aliran pada abad ke-19 yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan Hallahad yang menerangkan bahwa hukum sebagai norma yang ditetapkan oleh otoritas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral. Nah, pendekatan ini relevan dalam memberikan kepastian hukum, tetapi kerap dikritik karena mengabaikan aspek keadilan sosial. Lalu ada sosiologi jurisprudens, di mana aliran ini lebih menekankan pada hubungan erat antara hukum dan masyarakat dengan fokus pada living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Aliran ini menilai bahwa hukum yang baik adalah hukum yang relevan dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat, berbeda dari positive law yang cenderung formal dan kaku. Logical jurisprudence ini muncul sebagai antitesis terhadap positivisme hukum yang mengabaikan dinamika sosial. Lalu yang keenam ada mazhab aliran living law dan utilitarianisme. Living law adalah mazhab ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan tertulis, tetapi juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu norma-norma yang diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Hukum yang baik yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang berubah seiring waktu. Sedangkan mazhab utilitarianisme ini dipelopori oleh Jeremy Bentham yang berpegang pada prinsip bahwa manusia itu cenderung melakukan tindakan untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Lalu yang ketujuh adalah teori dari Ibnu Khaldun dan Emil Durkheim. Ibnu Khaldun ini membagi masyarakat menjadi tiga. Yang pertama ada primitif, pedesaan, dan kota. Lalu ia menggambarkan perkembangan masyarakat ini melalui 4 fase siklus sejarah. Yang pertama kebangkitan, yang kedua kegimalangan, yang ketiga kemerosotan, yang keempat keruntuhan, dengan hukum berperan penting dalam setiap fase tersebut. Lalu menurut Emil Durkheim ini membedakan dua jenis solidaritas sosial, nah mekanisme dan organik. Solidaritas mekanik ini berlaku dalam masyarakat sederhana dan homogen dengan hukum yang represif. Sementara solidaritas organik ini berlaku dalam masyarakat kompleks dan berheterogen dengan hukum yang restitutif. Emil Durkheim juga melihat hukum sebagai alat untuk menjaga solidaritas sosial dan keteraturan dimanapun hukum ditentukan oleh tingkat pelanggaran dan penerimaan masyarakat. Lalu yang kedelapan ada teori hukum progresif.
di mana pendekatan ini hukum yang mengubah teori dan praksis hukum secara mendasar dan cepat, bertujuan menciptakan terobosan untuk memperbaiki kondisi hukum yang suram. Konsep ini melampaui pemikiran sesaat dengan nilai ilmiah tersendiri. Nah, karakteristik hukum progresif ini mencakup asumsi dasar. Nah, tujuan hukum, spirit, arti progresif, dan karakter. Teorinya menekankan hukum yang responsif terhadap pembaruan zaman. Lalu pemikiran Max Weber dan Hallhardt. Menurut Max Weber, memandang hukum itu sebagai bagian penting dari struktur sosial yang berkembang secara rasional, formal, dan sekuler seiring kemajuan kapitalisme dan birokrasi. Baginya, hukum adalah cerminan rasionalisasi masyarakat modern yang dipengaruhi oleh dinamika budaya, ekonomi, dan profesionalisasi. Sebaliknya, Hallhardt itu menekankan bahwa hukum adalah sistem yang bergantung pada penerimaan sosial, tetapi penerimaan sosial dan pengakuan terhadap legitimasi oleh masyarakat. Lalu efektivitas hukum itu adalah yang lebih menekankan kepada keberhasilan hukum dalam mencapai suatu tujuan seperti keadilan, kepastian, dan kedamaian di masyarakat. Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum ini berkaitan dengan sejauh mana norma hukum dipatuhi dan diterapkan. Lalu ada law and control sosial, yaitu sebagai alat kontrol sosial bertujuan menjaga keserasian antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Kontrol sosial dilakukan melalui pendekatan formal dan informal. Prosesnya ini dimulai dengan pendekatan lunak, seperti nasihat, hingga penerapan sanksi hukum jika diperlukan. Lalu ada social legal studies. Social legal studies adalah pendekatan yang melihat hukum dalam konteks sosial, budaya, dan politik untuk memahami dampak di masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dilihat bukan hanya sebagai alat pengatur, tapi juga sebagai cerminan nilai sosial yang dapat diperkuat atau menantang struktur yang ada. Lalu pluralisme hukum. Pluralisme hukum sendiri itu adalah yang mengacu pada keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu lingkungan sosial. Konsep ini bertentangan dengan ideologi sentralisme hukum yang hanya mengakui keberadaan hukum negara yang seragam untuk semua warga negara. Lalu pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam. Nah, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam ini menekankan pada bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan tidak beradaptasi dengan perubahan dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Ke-14, pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan sosiologi dalam kajian hukum Islam menekankan bahwa hukum Islam ini bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Nah, pendekatan ini memandang hukum Islam ini tidak hanya sebagai norma agama, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial yang dipengaruhi oleh kondisi budaya, politik, dan ekonomi. Dalam era modern, hukum Islam sering menghadapi tantangan terkait globalisasi, urbanisasi, dan perubahan demografi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan terus semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.